Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fitril Afifa, NIM 22821300014. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang akuntansi pertanggungjawaban bagi keberhasilan organisasi atau perusahaan. Teman-teman sekalian, apakah pernah terbayang jika di dunia bisnis tidak ada transparansi dan akuntabilitas? Tentu, kita tidak akan dapat memantau kinerja dan mengoptimalkan sumber daya dengan baik. Dalam video ini, kita akan membahas lebih lanjut tentang bagaimana sih akuntansi pertanggungjawaban dapat membantu organisasi dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Pada kali ini, saya akan membahas beberapa subbab. Yang pertama itu pengertian akuntansi pertanggungjawaban, kemudian yang kedua itu tahap akuntansi pertanggungjawaban, kemudian yang ketiga perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, dan yang keempat itu jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Jadi, si akuntansi ini apa sih yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya? Jadi, akuntansi pertanggungjawaban adalah sistem yang dirancang untuk mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban. Maksudnya adalah satu bentuk evaluasi kinerja manajerial yang melaporkan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi dan bagaimana manajemen atau pihak manajerial bisa mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukannya, apa saja upaya untuk mengurangi penyimpangannya, dan seterusnya. Ini adalah definisi dari akuntansi pertanggungjawaban. Kemudian, pada tahap akuntansi pertanggungjawaban meliputi beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama itu pengenalan tujuan organisasi dan sasaran jangka pendek. Pada tahap ini melibatkan pengenalan tujuan organisasi dan sasaran jangka pendek yang akan dicapai. Tujuan ini membantu dalam menentukan arah dan fokus organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, ada pengembangan strategi dan anggaran. Tahap ini melibatkan pengembangan strategi dan anggaran yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengukur kinerja organisasi. Anggaran ini membantu dalam menentukan sumber daya yang dibutuhkan dan cara penggunaannya untuk mencapai tujuan organisasi. Kemudian yang ketiga, pengukuran kinerja. Tahap ini melibatkan pengukuran kinerja organisasi melalui sistem akuntansi pertanggungjawaban. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan rencana atau anggaran dengan tindakan atau hasil sesungguhnya dari setiap pusat pertanggungjawaban yang digunakan untuk mengukur kinerja seseorang atau kegiatan perusahaan. Kemudian pada tahap yang keempat adalah tahap analisis hasil. Tahap ini melibatkan analisis hasil pengukuran kinerja untuk menentukan apakah tujuan organisasi telah dicapai. Hasil analisis ini digunakan untuk mengambil tindakan perbaikan bila terjadi penyimpangan, sehingga manajemen perusahaan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh perusahaan. Dan pada tahap yang terakhir yaitu pengambilan keputusan. Tahap ini melibatkan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis kinerja. Keputusan ini membantu dalam menentukan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih efektif dan efisien. Kemudian ada perkembangan akuntansi pertanggungjawaban, yaitu akuntansi tradisional dan akuntansi aktivitas. Yang pertama, itu akuntansi tradisional. Pada proses penyusunan anggaran sistem akuntansi tradisional akan menetapkan peran manajer untuk melaksanakan sebagian aktivitas sesuai sasaran perusahaan serta peran sumber daya untuk membantu pelaksanaannya. Hal ini menjadikan akuntansi pertanggungjawaban melakukan penyusunan anggaran dan mengukur nilai sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran yang tepat. Sistem akuntansi ini memiliki manfaat sebagai dasar penyusunan anggaran, penilai kinerja manajer sentra pertanggungjawaban, dan sebagai pemotivasi manajer. Kemudian yang kedua ada akuntansi aktivitas. Sistem akuntansi ini lebih maju karena tidak menggunakan pelaporan berdasarkan kelompoknya, tetapi berdasarkan aktivitasnya. Tentunya hal ini sangat bermanfaat untuk memantau segala kegiatan termasuk mengelola keuangan perusahaan dengan lebih mudah dan juga menghemat waktu cukup efektif. Kemudian ada jenis-jenis pusat pertanggungjawaban. Secara umum, pusat pertanggungjawaban ada 4, yaitu cost center atau pusat biaya, revenue center atau pusat pendapatan, profit center
center atau pusat laba, dan investment center atau pusat investasi. Pertama kita bahas dulu pusat biaya atau cost center. Seperti namanya, pusat biaya tanggung jawabnya hanya pada biaya. Pengukuran kinerjanya adalah efisiensi biaya. Nah, gimana cara melihat pusat biaya itu efisiensi atau tidak? Pertama dari anggaran dan realisasinya, kedua dari rasio input dan output. Kemudian kita bahas pusat pendapatan atau review center. Kebalikan dari pusat biaya. Pusat pendapatan tanggung jawabnya ada pada penjualan atau pendapatan. Pengukuran kinerjanya sudah jelas dari penjualan yang ditargetkan. Kemudian pusat laba atau profit center. Laba diperoleh dari pendapatan yang dikurangi biaya. Maka tanggung jawab pusat laba ada pendapatan dan biaya. Pengukuran kinerja pusat laba adalah laba yang ditargetkan. Kemudian yang terakhir adalah pusat investasi atau investment center. Tanggung jawab pusat investasi adalah pendapatan biaya dan laba, sedangkan pengukuran kinerjanya adalah return on investment atau ROI, residual income atau RI, dan economic value added atau EVA. Pada penjelasan kali ini saya akan membahas ROI dan RI saja, karena kedua pengukuran kinerja itulah yang paling sering digunakan dan mudah untuk digunakan. Di pembahasan ini saya hanya berfokus ke pusat investasi saja. Kemudian kita bahas return on investment. Return on investment adalah rasio uang yang diperoleh atau dikeluarkan pada suatu investasi. Rumusnya adalah ROI sama dengan laba operasional dibagi dengan aset operasional rata-rata. Nah, aset operasional rata-rata diperoleh dari nilai buku awal ditambah nilai buku akhir. Si asetnya dibagi dua. Kemudian ada contohnya untuk menghitung ROI tahun 2018 dan 2019 untuk produk A dan produk B, tinggal dimasukin aja angka ke rumusnya. Ingat, rumusnya laba operasional dibagi dengan aset operasional rata-rata. Untuk tahun 2018 produk A ROI-nya 18%, sedangkan produk B 18% juga. Sedangkan untuk tahun 2019 ROI produk A adalah 20% dan produk B-nya 15%. Artinya apa? ROI produk A meningkat 2% dari 18% menjadi 20%. Kalau dilihat-lihat, penyebabnya adalah laba operasional yang meningkat, sedangkan ROI B produksi menurun 3% dari 18% menjadi 15%. Penyebabnya adalah laba operasional yang menurun. Artinya, tingkat pengembalian investasi produk A lebih bagus daripada produk B. Kemudian yang kedua, membahas tentang residual income atau laba residu. Apa sih residual income atau laba residu? Nah, residual income adalah selisih antara laba operasional dan jumlah uang minimum yang kembali dari penjualan. Rumusnya adalah laba operasional dikurangi tingkat pengembalian minimum dikali aset operasional rata-rata. Nah, di sebelahnya ini ada contoh untuk informasi untuk menghitung RI atau residual income, yaitu yang menghasilkan 12.000 dari mana kita masukkan beberapa informasi pada rumus. Yang pertama, laba operasionalnya itu 48.000, kemudian dikurangi tingkat pengembalian minimumnya itu 12%. Kemudian dikali aset operasional rata-rata. Nah, aset operasional rata-rata ini dari nilai buku awal ditambah nilai buku akhir kemudian dibagi 2. Nah, yang menghasilkan 48.000 dikurangi 36.000 dan hasilnya itu 12.000. Kan hasilnya 12.000. Nah, berarti artinya itu divisi memperoleh laba lebih besar dari tingkat pengembalian minimum. Apa artinya kalau residual income kurang dari 0 atau sama dengan 0? Kurang dari 0 artinya divisi memperoleh laba kurang dari tingkat pengembalian minimum. Sedangkan sama dengan 0 artinya divisi memperoleh laba sama dengan tingkat pengembalian minimum. Sekian pembahasan dari saya, sekurang-kurangnya mohon maaf. Dan semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.